Shalom Bapak Ibu Jemaat sekalian. Shalom. Saya juga menyapa shalom bagi jemaat sekalian yang menyaksikan melalui live streaming. Pada pagi hari ini kita bersyukur untuk setiap kebaikan Tuhan. Di tengah kondisi saat ini Tuhan masih mengizinkan kita, baik di gereja maupun di rumah kita, untuk memuliakan Tuhan. Virus COVID-19 bukanlah batasan kita untuk datang kepada Tuhan. Kita boleh bersama-sama bernyanyi, kita boleh bersama-sama baca firman Tuhan. Terlebih kita boleh sama-sama untuk mendengarkan firman Tuhan. Pada pagi hari ini Bapak Ibu Jemaat Tuhan, firman Tuhan menyapa kita melalui Injil Yohanes pasalnya yang ke-13. Melalui Injil Yohanes pasal ke-13, ayatnya yang ke-34 sampai dengan ayatnya yang ke-35. Pada pagi hari ini saya memberikan tema firman Tuhan, awalnya dari kasih. Kita akan baca secara bergantian. Terdapat dalam slide. Saya akan bacakan ayat 34, Bapak Ibu Jemaat sekalian, ayat 35. Demikianlah firman Tuhan. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang tahu bahwa Allah yang hidup, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Bapak Ibu Jemaat Tuhan yang saya kasihi, firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari Injil Yohanes, di mana kita mengetahui Injil yang terdiri dari 21 pasal, dilatar belakangi oleh tradisi atau budaya orang Yahudi dan orang Yunani. Firman Tuhan kita pada pagi hari ini diawali dengan suatu percakapan Yesus dan para murid-muridnya, di mana pada percakapan ini kita bisa lihat pada ayatnya yang ke-34. Yesus menyampaikan suatu perintah baru kepada murid-muridnya, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Perintah yang Yesus sampaikan kepada murid-muridnya, di mana pribadi Yesus mau mengajarkan kepada murid-muridnya untuk saling mengasihi sebagaimana Yesus Kristus telah mengasihi para murid-muridnya. Yesus tidak ingin melihat lagi ada kegaduhan, ada keselisihan di antara sesama murid Yesus. Bapak Ibu Jemaat Tuhan yang berada di tempat ini maupun live streaming, bagaimana ada salah satu kata yang nantinya akan kita sama-sama pelajari, yaitu kasih. Di sini ada dituliskan supaya kamu saling mengasihi, merujuk kepada satu kalimat kasih pada sesama. Kalau kita lihat dalam bahasa Yunani-nya, yaitu phileo, yang berarti kasih persaudaraan atau kasih persahabatan. Sebagaimana Tuhan Yesus terlebih dahulu menggambarkannya dengan hubungannya kepada murid-muridnya. Untuk menghantarkan kita lebih jauh mendalam firman Tuhan pada pagi hari ini Bapak Ibu, saya akan memberikan sebuah ilustrasi di mana di suatu desa hiduplah seorang kakek-kakek dengan peliharaan seekor anjing. Dia memilih untuk ke danau untuk mencari ikan dengan memancing. Ketika dia mengayuh sampannya, tiba dia di tengah danau, seekor anjing yang peliharaannya menggonggong karena didapatinya ada seekor burung sawah ingin mengambil cacing sebagai umpan pemiliknya. Anjing itu menggonggong, lalu burung itu terbang pergi, burung sawah itu. Yang kedua, burung sawah kembali datang, hal yang sama diterimanya. Anjing tersebut mengusir dengan gonggongannya. Lalu yang ketiga, datang kembali burung sawah ini di sampan itu. Anjing ini menggonggong, lalu terbanglah burung sawah ini. Dengan rasa penasaran, peliharaan itu memperhatikan kemana burung ini terbang. Ketika ia perhatikan, ternyata burung sawah ini pergi ke sebuah alam-alam, pergi ke sebuah rawa. Dia melihat bahwa seekor burung sawah ini mencuri cacing itu untuk diberikan kepada anak-anaknya. Tapi ternyata Bapak Ibu Jemaat Tuhan, ketika yang ketiga dia berhasil, seekor anjing itu melihat bahwa anak-anak dari burung sawah itu telah mati kelaparan. Lalu timbullah rasa penyesalan dari anjing itu karena melihat apa yang telah diperbuatnya akhirnya membuat kerugian bagi burung tersebut. Dengan penuh penyesalan, anjing itu mengikuti sang pemilik untuk pulang. Di tengah perjalanan, datanglah seekor burung sawah tadi, Bapak Ibu. Seekor burung sawah tadi datang kepadanya. Ada suatu hal yang sangat mencengangkan bagi
Dia menunjukkan bahwa apa yang telah dia dapatkan, ia harus mengembalikannya. Ia memberikan 3 ekor ikan. Kalau kita lihat Bapak Ibu, bagaimana seekor anjing ini sungguh menyeramkan bagi seekor burung ini. Ilustrasi apa bisa kita dapat Bapak Ibu? Di tengah keadaan seperti ini, bagaimana kita dapat melihat banyak umat Allah yang betul-betul mengasihi, tetapi harus sangat yakin siapa yang harus dibantunya, dan harus sangat yakin apa yang telah terjadi. Padahal di luar sana sangat banyak yang membutuhkan. Bagaimana Pak? Anjing yang penuh penyesalan menggambarkan sering sekali ketika kita terlambat, ketika kita akhirnya menyesali semua itu, tidak ada lagi yang bisa kita perbuat Bapak Ibu. Oleh karena itu, Yesus menekankan pada muridnya untuk saling mengasihi. Bapak Ibu jemaat Tuhan, firman Tuhan dalam 1 Yohanes 4 ayat 8 mengatakan, barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Bagaimana Bapak Ibu yang menuliskan, kasih itu sendiri yang datang daripada Allah, dia nyatakan kepada para muridnya. Dalam Amsal 12 ayat 21 dikatakan, Allah adalah kasih itu sendiri, sebab barang siapa yang mengejar kasih, ialah yang akan memperoleh kehidupan, kebenaran, dan kehormatan. Ini merupakan sebuah janji Tuhan bagi mereka yang mengasihi. Di tengah peristiwa seperti ini, di tengah keadaan seperti ini, mari Bapak Ibu, kita pertanyakan kembali dalam diri kita. Sudahkah kita menunjukkan kasih kita kepada sesama kita? Sudahkah kita mau menunjukkan rasa empati kita kepada sesama, atau hanya berhenti di simpati saja? Kita merasa kasihan, tetapi tidak ada bukti nyata. Yesus mengajarkan kepada kita di tempat ini maupun yang menyaksikan live streaming bahwa Tuhan menginginkan apa yang Tuhan teladani boleh menjadi teladan bagi kita untuk mengasihi sesama kita. Bapak Ibu, banyak janji Tuhan ketika kita mau menyatakan kasih-Nya. Oleh karena itu kita mau sama-sama belajar apa saja, buah seperti apa saja yang kita peroleh ketika kita mau mengasihi sama kita, ketika kita mau mengikuti apa yang Tuhan katakan. Oleh karena itu saya akan membagikan 3 poin. Poin yang pertama adalah kita bisa lihat di slide, yaitu janji pemeliharaan Bapak Ibu. Di tengah perkembangan teknologi, di tengah kemajuan teknologi, kita sering dibutakan Bapak Ibu. Dengan Tuhan, kita sering buta akan Tuhan, bahkan kita sering buta akan sesama kita. Kita lebih sering berkompromi dengan ego kita. Kita lebih sering mengandalkan diri kita, bahkan kita sering mengandalkan kehebatan kita Bapak Ibu. Namun sedemikian rupa Bapak Ibu, masih ada segelintir umat Allah yang menunjukkan kasih-Nya kepada sesamanya. Baru-baru ini Bapak Ibu, media sosial diviralkan dengan satu berita seorang nenek-nenek yang menolak bantuan dari relawan. Apa yang terjadi pada saat ini Bapak Ibu? Ketika seorang relawan datang untuk menjumpai nenek-nenek ini, memberikan bantuan, tetapi nenek-nenek ini justru menolak. Bahkan dia mengatakan lebih baik dikasih kepada orang lain sebab mereka lebih membutuhkan. Saya sudah cukup. Kita melihat Bapak Ibu, pribadi nenek ini menunjukkan bahwa kasih yang telah Tuhan berikan kepadanya membuahkan pemeliharaan daripada Tuhan, sehingga dia merasa ketika Tuhan telah mencukupkannya, ia pun harus menjadi berkat bagi orang banyak Bapak Ibu. Satu hal yang pasti Bapak Ibu, ketika kita hidup di dalam Tuhan, ketika kita hidup mengandalkan Tuhan, kita akan memperoleh pemeliharaan Tuhan. Seperti tertulis dalam Matius 6 ayat 25. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Ayat ini Bapak Ibu Tuhan pakai untuk menguatkan kita bahwa pemeliharaan Tuhan akan selalu ada bagi setiap orang yang mengandalkan Tuhan, orang yang mau menyatakan kasih Tuhan. Pertanyaannya, di tengah peristiwa ini, sudahkah kita mengandalkan Tuhan?
Sudahkah kita memohon pemeliharaan Tuhan? Sudahkah kita menyatakan kasih yang Tuhan ajarkan kepada murid-muridnya sebagai perintah baru? Jika kita melihat bagaimana pemeliharaan Tuhan kepada seorang Musa, Bapak Ibu, di dalam Keluaran 16 ayat 14 sampai 15, bagaimana menceritakan ketika Musa Tuhan pakai untuk membawa keluar bangsa Israel keluar dari bangsa Mesir. Ketika Musa mengandalkan Tuhan, Musa meminta pimpinan Tuhan untuk membawa bangsa ini keluar, bukan berhadapan dengan perjalanan yang mudah, Bapak Ibu. Ketika mereka berhasil keluar, orang-orang Israel bersungur-sungur, kami lapar, kenapa tidak kamu biarkan saja kami tinggal di bangsa Mesir, di sana tersedia makanan. Lalu Musa datang kepada Tuhan. Musa mengandalkan Tuhan untuk hadir di dalam kejadian ini. Sehingga dalam Keluaran pasal 16 ayat 15 dikatakan Tuhan memberikan mana. Bagaimana pemeliharaan Tuhan ketika Musa mau mengandalkan Tuhan, ketika dia mengandalkan Tuhan membawa bangsa Israel keluar, ketika dia mengandalkan Tuhan ketika bangsa itu kelaparan, Tuhan memberikan pemeliharaan. Tuhan memberikan mana sebagai bentuk pemeliharaan Tuhan kepada Musa, dan Musa mau menyatakan kasih Tuhan kepada sesama. Apa yang kita dapat ambil, Bapak Ibu, dari pelajaran yang Musa bagikan? Pertolongan Tuhan, pemeliharaan Tuhan selalu Tuhan sediakan bagi setiap orang yang mau mengandalkan Tuhan, bagi setiap orang yang mau mengutamakan Tuhan. Dan kita melihat bagaimana Tuhan memberikan pemeliharaan yang sangat luar biasa, sehingga buah dari kasih kepada sesama adalah pemeliharaan Tuhan. Lalu Bapak Ibu, poin yang kedua, next. Poin yang kedua, Bapak Ibu, adanya pertolongan Tuhan di dalam penderitaan, Bapak Ibu. Yesus mau mengajarkan kepada murid-muridnya, khusus kepada kita di tempat saat ini, maupun kami menyaksikan lewat live streaming, bahwa di dalam mengasihi sesama tidak akan ada ketakutan. Bahkan dalam mengasihi sesama, Tuhan akan menunjukkan pertolongannya bagi mereka yang melihat pada Tuhan. Bapak Ibu, jemaat Tuhan, dalam Lukas pasal 10 yang berkisahkan seorang Samaria yang mau menyatakan kasihnya kepada seseorang yang sudah setengah mati akibat dipukuli, dirampok oleh para penyamun, tetapi orang Samaria menunjukkan kasihnya. Bersama dengan itu, Bapak Ibu, sebelum seorang Samaria menolong, ada dua orang yang melewati orang tersebut. Yang pertama adalah seorang imam, Bapak Ibu. Sebagaimana kita ketahui, imam adalah penyambung lidah umat kepada Tuhan. Seorang yang seharusnya menjadi teladan sebagai penyambung lidah umat kepada Tuhan, tetapi justru melewatinya begitu saja, Bapak Ibu. Lalu yang kedua, ada seorang Lewi yang merasa bangsanya lah, sukunya lah suku yang paling benar, sukunya lah suku yang paling baik daripada suku yang lain, tetapi ia justru melewatinya begitu saja, Bapak Ibu. Lalu yang ketiga, hadirlah seorang Samaria, Bapak Ibu. Bagaimana kita ketahui, seorang Samaria yang sangat dibenci oleh suku Yahudi, dianggap hina, dianggap buruk, tapi dia tidak menunjukkan ketakutannya ketika dia mau menolong orang tersebut, Bapak Ibu. Kalau kembali kita lihat dengan perjalanan Bapak Ibu, mungkin saja orang Samaria ini difitnah ketika menolong. Dia bisa difitnah bahwa dialah yang membunuh orang tersebut, bahwa dialah yang membunuh orang tersebut. Tetapi orang Samaria menunjukkan bahwa tidak ada ketakutan dalam menyatakan, dalam mewujudkan kasih Tuhan. Bahkan dalam 1 Yohanes 4 ayat 18 dikatakan, Bapak Ibu, di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan, sebab ketakutan mengandung hukuman, dan barang siapa yang takut, ia tidak sempurna. Kita melihat kembali, Bapak Ibu, bagaimana seorang Samaria melakukan firman Tuhan sesuai firman-Nya. Bagaimana Yesus Kristus menghendaki agar kasih-Nya
boleh dinyatakan dalam wujud yang nyata oleh para murid-muridnya, oleh para kita umatnya, para kita anak-anaknya. Bagaimana empatilah yang harus kita tunjukkan sebagai rasa kita sebagai kasih Tuhan untuk menyatakan pertolongan di tengah penderitaan. Hal apa dapat kita nyatakan Bapak Ibu di tengah penderitaan seperti ini? Yaitu memberikan sekecil apapun tetapi sangat bermanfaat, memiliki manfaat besar bagi mereka yang saat ini hidup dalam penderitaan. Bagaimana kalau kita lihat kembali Bapak Ibu, di tengah-tengah peristiwa seperti ini, di tengah kejadian ini, banyak orang yang menderita. Apa yang bisa kita berikan kalau kita belajar Bapak Ibu dari warga di Wuhan City ketika mereka menghadapi pandemi seperti ini? Mereka melakukan apa yang telah Tuhan katakan. Mereka saling menguatkan, bahkan mereka mau memberikan bantuan alat medis. Mereka memberikan alat, mereka membantu alat perlindungan. Bahkan mereka juga memberikan makanan bagi para tim medis. Terlebih mereka memberikan doa kepada mereka yang menderita karena COVID-19 ini Bapak Ibu. Bagaimana Bapak Ibu? Poin yang kedua menekankan bahwa adanya pertolongan di tengah penderitaan. Sebagaimana firman Tuhan tertulis dalam Galatia 6 ayat 2. Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikianlah hukum Kristus. Firman Tuhan menekankan Bapak Ibu, di tengah penderitaan seperti ini saatnya kita menjadi alat Tuhan, memberikan pertolongan kepada mereka yang menderita, menguatkan mereka yang dalam belenggu ketakutan, dalam belenggu penderitaan. Ini saatnya kita umat Tuhan menunjukkan, menyatakan kasih Tuhan kepada sesama kita. Ini yang kita peroleh ketika kita mau hidup mengasihi sesama, yaitu pertolongan Tuhan. Lalu yang terakhir Bapak Ibu, apa yang bisa kita peroleh ketika kita mau mengasihi sesama kita? Yaitu mendatangkan sukacita. Sebagaimana pribadi John Wesley, seorang yang sangat berpengaruh di gereja Metodis, mengajarkan 3 hal. Dapatkan semua yang bisa Anda dapatkan, simpan semua yang bisa Anda simpan, berikan semua yang dapat Anda berikan. Kalau kita perhatikan Bapak Ibu, di poin yang ketiga ditekankan, berikan semua yang dapat Anda berikan. Ini merujuk kepada pemberian kepada Tuhan Allah dalam bentuk persepuluhan, dalam bentuk ucapan syukur, dan merujuk pada pemberian kepada sesama kita. Bagaimana John Wesley menekankan pada saat itu untuk para pengikutnya agar mau menolong para janda, menolong sekolah-sekolah, menolong rumah sakit. Ini merupakan buah nyata dari poin yang ketiga yang mengatakan berikan semua yang dapat Anda berikan. Bapak Ibu, di tengah pekerjaan kita, di tengah usaha kita, buah yang kita peroleh adalah berkat daripada Tuhan. Buah dari letak, dari keletihan kita adalah berkat dari Tuhan. Tapi yang Tuhan rindukan ketika Tuhan memberikan berkat, kita pun bisa menjadi berkat bagi sesama kita. Kita bisa menunjukkan kasih Tuhan yang tercurah bagi kita. Sebagaimana seorang janda miskin dalam Markus 12, di dalam tengah kemiskinannya, di dalam kekurangannya, tetapi dia mau memberikan kepada Tuhan apa yang selayaknya berikan. Dengan persembahan yang ada, uang yang ada, dia memberikan kepada Tuhan. Ini mengajarkan bagaimana ketika dia memberikan kepada Tuhan dengan apa yang memiliki, ia merasakan sukacita dari pemeliharaan penyertaan Tuhan Bapak Ibu. Sabtu yang lalu Bapak Ibu, persekutuan pemuda-pemudi Metodis Gereja, kita mengadakan suatu bakti sosial untuk menyatakan terang dan terang Tuhan, menyatakan kasih. Beberapa pemuda membagikan masker di wilayah Brastagi sekitar. Ketika kita memberikan masker Bapak Ibu, kami memperoleh sesuatu yang luar biasa. Ketika kami membagikan masker, setiap orang yang menerima, mereka menerima dengan senyuman. Bahkan tajaran dari mereka, ketika mereka menerima, mereka mengatakan panjang umur, Tuhan memberkati. Ini menunjukkan Bapak Ibu bagaimana
bagi mereka yang mau mengasihi di tengah penderitaan seperti ini, Bapak Ibu. Bahkan dalam Yakobus mengatakan, iman tanpa perbuatan adalah mati. Poin ketiga mengingatkan kita, ketika kita mengasihi sama kita, Tuhan menyediakan sukacita, baik dalam diri kita, dalam keluarga kita. Bapak Ibu, firman Tuhan pada pagi hari ini mengajarkan kita jemaat sekalian, baik yang berada di tempat ini maupun yang menyaksikan melalui live streaming, agar kita saling mengasihi. Sebab Yesus mengasihi kita bukanlah tanpa alasan. Tuhan menginginkan kita untuk tetap memelihara kasih itu kepada sesama kita, sekalipun di tengah ujian, sekalipun di tengah penderitaan yang semakin kencang. Tetapi Yesus mau memakai kita untuk menyatakan kasih-Nya, sebab ada janji pemeliharaan yang Tuhan nyatakan bagi kita. Seperti ketiga poin yang kita pelajari pada hari ini, Tuhan memberikan pemeliharaan, Tuhan memberikan pertolongan, terlebih Tuhan memberikan sukacita ketika kita mau mengasihi sesama kita. Kalau kita perhatikan Bapak Ibu, pada ayat yang 34, baris pertama mengatakan, aku memberikan perintah baru kepada kamu. Perintah baru yang Yesus mau sampaikan, bukan hanya kepada murid-muridnya saja, tetapi kepada kita saat ini. Perintah surgawi yang Tuhan berikan melalui kebangkitannya, mau menyatakan bahwa kita lah alat-alat Tuhan pakai untuk menyatakan kasih-Nya. Bahwa di tengah penderitaan inilah bukan sebagai batasan kita untuk mengasihi sama kita. Perintah baru yang Tuhan rindukan untuk dilakukan oleh umat Allah pada saat ini. Bapak Ibu, pada ayat 35 dikatakan, dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-murid. Ketika kita mau melaksanakan perintah baru, ada suatu mantra yang diberikan melalui tingkah hidup kita, melalui kehidupan kita, orang bisa menilai bahwa kita adalah anak-anak Tuhan, sebab kita yang menyatakan kasih. Di tengah keadaan sedemikian yang ada, Bapak Ibu, firman Tuhan pada pagi hari ini menguatkan kita bahwa di tengah penderitaan sekalipun kasih Tuhan tercurah, pertolongan Tuhan, dan kini saatnya kita umat Tuhan menyatakan kasih Tuhan, mengasihi sama kita dengan apa yang bisa kita bantu. Seperti tadi saya katakan, bantuan sekecil apapun yang kita berikan bisa bermanfaat besar bagi orang lain. Terlebih mereka yang hidup dalam belenggu penderitaan, mereka semakin dikuatkan, dan mereka semakin meneruskan. Demikianlah firman Tuhan, kiranya boleh semakin menguatkan kita, semakin meyakinkan kita bahwa kasih Tuhan dan melihat Tuhan terus ada dalam hidup kita. Bersatu di dalam doa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur Tuhan di firman-Mu, bagaimana Tuhan mau mengasihkan segala hal yang kebangkitan Tuhan, memberikan sebuah harapan kepada anak-anak Tuhan. Sudah waktunya melaksanakan perintah baru Tuhan, perintah surgawi untuk mengasihi sama Tuhan. Kami berdoa biarlah kiranya pertolongan Tuhan selalu ada bagi mereka, sebagai anak-anak Tuhan selalu hidup. Kami percaya pemeliharaan Tuhan boleh terus ada dalam hidup kami. Bahkan kami percaya Tuhan mampu menguatkan mereka yang hidup. Sebab kami yakin Tuhan selalu pegang tangan-tangan kami untuk menguatkan kami. Ini doa kami Tuhan. Kami serahkan kepada Tuhan, kami menyerahkan agar kami di dalam nama Yesus Juru Selamat kami hidup. Amin. Aku dari kasih-Mu, Bapa, ajarku selalu hormati
rancanganmu.